Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sudah mengikuti beberapa pelatihan di guru penggerak ya, yang insya Allah akan segera lulus sebagai guru penggerak dari SMA dan juga ilmu dari Ibu Ika dan Bu Rosi. Kemudian di sesi ketiga nanti juga akan kita dengarkan paparan tentang kurikulum Merdeka Belajar, filosofinya seperti apa, terus kemudian pelaksananya seperti apa, gambaran secara utuh kurikulum Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Yeyen. Nah, nanti dari SMP langsung lanjut ke sesi pertama ya, akan disampaikan oleh Bu Rosi. Yang pertama, kalau di sini agendanya adalah materi coaching. Coaching nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Terus juga ada simulasinya nanti. Mengoneksikan kebaikan. Bagus. Siapa lagi? Dua. Nomor 2 ya, Bu Dede. Pak. Oh, yang jawab ya. Nomor 2. Oke. Ini apa, Bu? Guru sebagai kunci sukses murid-murid. Kunci sukses. Guru itu ucapannya manis seperti madu. Gak apa-apa, nggak ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah ya. Luar biasa. Bagaimana membuat pertanyaan yang memberdayakan? Munculnya bisa mancing itu dari diri anaknya sendiri. Ya, bukan coach. Nah, di sini peran kita belajar, membiasakan, membangun, membangkitkan potensi anak dari diri sendiri. merasa punya teman yang tidak banyak, ya. Nah, merasa punya teman yang tidak banyak, terus dia apa tuh namanya, ngerasa kalau beliau apa namanya, dia tuh punya planning yang dia tuh termasuk yang planningnya ini banget, ya. Memiliki planning yang tepat sekali. Nah, kalau seandainya ada ketemuan sama teman-teman misalnya seperti itu dan ternyata sudah diplanningin tapi ternyata gagal seperti itu, tidak jadi planningnya, maka sedikit kecewa seperti itu yang menjadi permasalahannya. Nah, tadi bertanya apakah menjadi masalah kalau punya sedikit teman seperti itu, kadang punya masalah seperti itu. Nah, tapi di sini kalau saya sebagai observernya, kalau kami sebagai observernya, tiga-tiganya kita bareng-bareng observer bahwa ini tuh termasuk yang coachingnya kurang baik. Kenapa? Karena sebagai coach itu harusnya kan banyak bertanya ya. Nah, ini lebih ke arah mentor kalau menurut saya, ya. Menurut kami itu lebih ke arah mentor karena kita memberikan pengalaman seperti itu. Jadi kurang berhasil coachingnya, tapi tadi di ininya bahwa salah satu solusinya adalah
membuat training yang training A, training B. Ya. Dari 1 sampai 10 nilainya berapa coachnya? 1 sampai 10 aja 6 kali. 6. Ya, terima kasih Bu Ami. Di kelompok saya itu coachnya Pak Mujahid, coachnya Pak Dito, dan saya sebagai observator. Nah, dari obrolan tadi kita dengan temanya teman sejawat, di mana coach itu menyampaikan permasalahannya yang sulit untuk berbaur dengan teman-temannya karena mungkin ya tadi ya. Tapi itu masalahnya. Nah, tapi dari observasi coachingnya, yang pertama tadi di awal sempat terkecoh dengan konselor, maksudnya memberikan solusi langsung, jadi kayak nggak sabar gitu, yaudah gini, nah akhirnya kan ditahan lagi, terus tadi ada juga masuk lagi, akhirnya diulang lagi gitu, ditanya balik lagi, karena memang mungkin ya karena sekarang ini kita tuh kalau diminta curhat segala macam, kesannya itu kayak pengen ngasih solusi tuh nggak sabar gitu, padahal kan mungkin pengennya didengerin doang atau kayak gimana. Nah tadi sempat itu ada, terus tadi juga ya memang terpancing dengan kalimat coachnya yang terus solusinya gimana ya gitu, sehingga terpancinglah si coaching itu untuk langsung memberikan solusi. Nah mungkin memang strateginya ya dari observasi saya tadi, mungkin strateginya memang coaching itu harus ada step by step dan harus strateginya gimana nih supaya bisa ngegali permasalahan itu sampai dia menemukan sendiri gitu. Memang ini juga baru belajar nih, bertiga juga baru belajar, akhirnya ya belum sempat untuk menyusun step by step dari ini gimana sih sampai dia munculin sendiri gitu. Terus ketika pun dia mencoba menanya, tapi lagi-lagi dari coachnya juga kebingungan kan ngerasa pengen sebenarnya butuh solusi gitu. Tapi dari tadi ditanya lagi, tapi sih alhamdulillah banyak yang ngomongnya dari coachnya, sehingga ini memberikan timbal baliknya. Kemudian untuk yang tadi yang saya garis bawahi adalah ekspresi dulu dari coachnya sendiri, sehingga coaching itu bersemangat untuk menceritakan gitu. Jadi Pak Mujahid itu kalau orangnya gitu, jadi kayak yang tadi ditampilin bro secara alamiah itu kayak gitu, sehingga Pak Dito tuh terus gitu berbicara gitu. Coba kalau dicuekin kayaknya selesai gitu bicara. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum. Ya. Dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10 nilai coachnya berapa? Nilai coachnya 8. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya tadi kita belum benar-benar mempraktikkan coaching sesuai prosedur, karena ternyata kita itu sama-sama masih belajar gitu ya, mencari pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak pun kita masih mikir tadi, walaupun kita dari pengalaman ya cukup lah ya ketika sering curhat sama anak solusi gitu kan, tapi ternyata ketika tahu prosedur coaching yang benar seperti apa, kita masih mikir agar kita gak ngasih solusi, tapi biar kita mengarahkan anak menemukan solusinya sendiri. Kita masih mikirin pertanyaan-pertanyaan yang pas, dan tadi sedikit mencoba dari masalah anak. dari anaknya tentang murid ya. Iya, ibu cerita. Iya. Gitu Misalnya murid aja, misalkan murid ini adalah anak yang aktif gitu kan, namun ketika dia nggak lulus PTN, dia benar-benar rasa jatuh dan nggak mau bangkit lagi. Nggak mau bangkit lagi ya. Kita mencoba membangkitkan kepercayaan dirinya lagi gitu ya. Iya. Gitu aja sih Bu. Jadi pelajaran yang saya ambil dari diskusi tadi adalah kita lebih banyak sharing dengan teman-teman yang lain, guru-guru yang lain, biar kita banyak referensi pertanyaan yang menimbulkan untuk memancing anak bergerak, karena tiap anak ternyata punya karakter sendiri. Jadi bagi saya ya, anak itu belum tentu nyaman dengan kita ketika kita tanya-tanya. Jadi baiknya kamu nyamannya dengan siapa curhatnya. Jangan memaksakan diri kita untuk ngajak dia curhat sebenarnya. Itu poin pertamanya. Jadi tanya dulu, kamu nyamannya dengan siapa? Guru siapa atau teman siapa? Itu poin pertamanya bagi saya. Yang kedua baru kalau misalkan ada perantara, berarti kita komunikasinya dengan perantara tersebut. Gitu. Itu aja sih. Ya. Terima kasih. Oke, dari 1 sampai 10 nilainya berapa untuk coachnya? Coachnya tadi gantian-gantian. Jadi nilainya 8 aja deh. Oh iya, terima kasih Bu. Tangan teman-teman semuanya buat Ibu Yuli yang sudah memperhatikan
siapa ya? Pasalis di sini surat. Oh ini siswa. Oh, siswa. Pasalis ini berperan sebagai siswa yang memiliki masalah keluarga dan minta pendapat dari kepada. Tadinya Pasalis menganggap bahwa Al-Quran itu adalah sebagai konselor, yaitu ketika Pasalis punya masalah, Al-Quran kasih solusi. Tapi kan di sini Al-Quran bukan sebagai hanya konselor, tapi juga sebagai konselor. Masalahnya adalah tentang pencerahan orang tua dan namanya sulit untuk konsekuensi. Tapi di dalam proses tadi tadi Pak Burhan dengan bijaksananya membimbing anak dengan Masya Allah. yang telah dipelajari. Walaupun ada beberapa apa ya istilahnya kayak bukan error tapi bercanda gitu, cuma tapi inti dari prosesnya itu tidak berubah. Misalnya tadi saya nanya, Pak, kalau saya mau cerai, saya tidak bisa proses belajar, saya harus gimana? Pak Burhan nggak langsung ngasih ide, ngasih solusi tidak, tapi Pak Burhan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu sudah ngomong sama bapak kamu? Soalnya dengan aktifnya juga siswa dengan aktifnya juga menjawab. Cuma dari observasi tadi, dari apa yang kita lakukan, kita sepakat bahwa mungkin pada prosesnya tadi Pak Burhan sedang bukan siswa tadi yang dilakukan Pasalis itu dalam kondisi yang istilahnya mentalnya atau suasananya masih biasa, gadang. Jadi ketika Pak Burhan mengajak dia Pak Burhan mengarahkan dia untuk mencari solusi, dia tidak marah atau tidak misalnya, Bapak gimana sih? Saya kan di sini cuma minta saran, Bapak kok malah begini misalnya gitu kan. Nah, artinya di situ kita sebenarnya sepakat juga bahwa kita harus melihat kondisi yang benar dan mungkin di sini kita juga perlu misalnya dulu kita coaching siswa, kita harus tahu kondisi anaknya gimana, apakah anaknya dalam kondisi yang bagus dalam untuk bisa di coaching atau misalnya anaknya tidak. Nah di sini kita perlu belajar untuk nilai karena sesuai dengan proses saya kira Pak Burhan dapat Baik, terima kasih. Gitu kan? Kenapa? Karena kalau misalkan cerai, mungkin ibu bapaknya tidak akan berantem lagi, gitu. Tapi di sini kalaupun tidak cerai juga benar, gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak cerai berarti keluarganya utuh. Di sini ada rasa truth and loyalty. Nah itu contoh kasus. Tapi kita di dalam kehidupan sehari-hari nggak mungkin kan harus mengenali kasus kita tuh termasuk apa. Nah, tetapi ternyata kasus-kasus yang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari ini ternyata ada empat kategori. Yaitu kita dimasukkan ke dalam situasi individu lawan masyarakat, rasa keadilan, rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek, jangka panjang. Contoh kebenaran lawan kesetiaan, contoh gini, Bapak Ibu menemukan teman kita, kasus pada murid sering kita temukan. Teman kita sering nyontek, tetapi dia sobat sohib kita banget. Kalau kita jujur ngomong ke guru kita, berarti kita nggak setia kawan. Tapi kalau misalkan kita tidak ngomong, berarti kita jujur. Nah, itu kita dilema kan? Nah, itu adalah contoh kasus situasi kebenaran lawan kesetiaan. Ujung-ujungnya pasti harus mengambil keputusan. Apakah saya akan tetap jujur, bilang bahwa teman saya nyontek, atau udah deh saya lebih pilih setia kawan? Pasti di sana. Maka nanti di dalam proses pengambilan keputusan apa? Jadi ketika Bapak Ibu mempelajari apa sih Bu Ika tujuan kita ambil belajar pengambilan keputusan ini? Karena kita sebagai guru pasti akan dihadapi setiap kasus. Jangankan guru, dalam kehidupan sehari-hari kasus ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, berarti di sini ada nilai prinsip dalam membuat sebuah keputusan, yaitu kita membuat keputusan. Makanya keputusan itu kan sebaiknya diambil dalam keadaan kita kepala dingin, tidak cepat-cepat, dipikirkan sebaik-baik. Kenapa? Karena kita ada nilai yang harus kita pegang, yang harus kita dasari. Melakukan keputusan yang kita ambil adalah untuk kepentingan orang banyak atau kebaikan orang banyak. Itu. Mengakses informasi dari berbagai sumber dan mereka harus diajak untuk ya bernalar bagaimana ini kenapa begini, ini kenapa begitu ya. Makanya kegiatan pembelajaran dengan paradigma baru ini mengajak anak-anak
biasa kreatifnya. Kemudian gotong royong, bekerja sama, ini udah subhanallah juga. IF itu Bapak Ibu, kalau kita lihat itu kegiatan yang apa ya? Itu kegiatan project ya, itu bisa masuknya sebagai project. Kalau di sekolah penggerak itu nanti kegiatan pembelajarannya ada kegiatan project. 25% itu harus project. Jadi anak-anak harus keluar bikin apa, project apa yang bisa mereka hasilkan, bisa mereka tawarkan, menghasilkan sesuatu atau ada sesuatu pembelajaran bisa meningkatkan karakter-karakter ini, 6 profil ini, ya itulah kegiatan project. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar